Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ayo kerja baik dan ngomong baik. Kerja baik dan ngomong baik. Efesus 4 ayat 28 dan 29 berkata demikian. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, Alkitab menulis bahwa orang yang telah diperbaharui hidupnya oleh Yesus tidak boleh sama lagi perilakunya seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Mesti berubah, mesti beda. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perbedaan apa yang harus nyata dalam hidup kita? Dari ayat yang telah kita baca hari ini ada dua hal. Yang pertama, yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi harus bekerja keras melakukan pekerjaan baik. Saudara, di dalam masyarakat Yunani kuno, pencurian sering terjadi khususnya di tempat pemandian umum. Jadi zaman dulu kan orang banyak yang gak punya toilet pribadi. Jadi kalau mandi itu ya rame-rame di pemandian umum. Ada untuk yang bagian pria saja, ada yang bagian wanita saja. Nah, waktu mereka mandi bareng-bareng di kolam besar itu, mereka kan menaruh pakaiannya, mungkin uangnya di satu tempat. Nah, itu kadang-kadang menjadi sasaran empuk bagi pencuri-pencuri yang pura-pura mau ikut mandi padahal mengambil barang-barang mereka. Nah, kebiasaan buruk inilah yang kemudian dikecam oleh Paulus di dalam suratnya. Kalau orang udah lahir baru nggak boleh ngambil uangnya, pakaiannya, atau miliknya orang lain. Kalau mau punya barang-barang yang dianggap berharga itu ya kerja keras, melakukan pekerjaan baik. Nah saudara, kita juga sekarang harus menjadi orang yang benar-benar berubah. Jangan jadi benalu di dalam keluarga. Cuma mintanya uang saja kepada orang tua, padahal badan udah gede. Minta uang untuk keluarga, tiap kali datang ya cuma minta bantuan dan sebagainya. Kan ngeselin orang lama-lama, saudara. Kenapa engkau tidak bekerja dengan pekerjaan baik? Ada orang yang kerjanya apa? Cuma ngemis. Karena katanya ada yang bilang, oh kalau jadi pengemis dapat penghasilan lebih besar dari UMR. Upah minimum regional. Oh bisa saja itu terjadi, saudara. Tapi itu kan mengemis bukan pekerjaan yang baik. Kita harus bekerja dengan baik. Tujuannya bukan hanya mencukupkan kebutuhan diri, tapi bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini adalah motivasi yang lebih luhur dari sekedar memenuhi keperluan pribadi. Tetapi melalui pekerjaan itu kita bisa jadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita kerja nggak boleh egois bagi diri sendiri. Seperti pencuri kan egois, hidup bagi diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau kerja bagi diri sendiri, oke lah, tidak merugikan orang lain. Tapi juga belum bermanfaat bagi orang lain. Paulus berkata, kerja yang baik supaya kamu jadi berkat dan menolong orang lain. Contoh di dalam Alkitab adalah Onesimus yang pernah bekerja di kota Kolose kepada seorang kaya yang bernama Filemon. Lalu dia mencuri, kabur, ketemu sama Paulus di Roma, diinjili, bertobat. Lalu dia utus Onesimus untuk balik, minta maaf kepada Filemon. Paulus bertulis surat dan dia bilang, kalau Onesimus pernah merugikan kamu, pernah mencuri uangmu atau apa, aku saja yang mengganti. Karena engkau berhutang nyawa kepadaku, aku yang nginjilin kamu juga, Filemon. Dan akhirnya Onesimus diterima sebagai saudara seiman. Bahkan berikutnya Onesimuslah yang menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan di kota Kolose. Ada perubahan yang radikal dari mantan maling menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ayo kerja baik. Yang kedua, orang yang sudah lahir baru
dikatakan jangan ada perkataan kotor, tapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Saudara-saudara, jadi kita ini kalau udah jadi orang Kristen yang lahir baru, jangan suka maki-maki orang dengan bahasa kasar, bahasa kebun binatang, ada anjingnya, monyetnya, babinya. Itu tidak layak keluar dari mulut kita, bahkan ketika kita sedang marah. Saya ingat satu kali habis pelayanan, saya dan istri makan di sebuah food court outdoor dan lagi nunggu sate ini. Saya lihat ada beberapa anak SMA yang lagi ngumpul di meja sebelah, cukup banyak anak-anak. Dan tiap kali ngomong ada anjingnya. Anjing, anjing, anjing. Sampai saya ngomong sama istri, kita pindah aja yuk. Kok sebelah kita anjing semua ini? Saudara-saudara, memang ini kadang-kadang anak muda juga mulutnya nggak dijaga gitu ya. Apa-apa pakai anjing. Apalagi kalau orang di Jawa Barat itu banyak banget yang kalau ngomong suka ada anjingnya gitu. Udah seperti remblong begitu. Saya ingat satu cerita, ada anak SMA di sekolah. Lagi ngomong sama temen-temennya waktu istirahat, ada anjing gitu. Ada gurunya bilang, kamu yang ngomong kasar terus push up 10 kali. Anak itu jadi kaget, lalu malu, lalu dia mulai push up. 1, 2, 3. Teman-teman yang lain SMA mulai merubung, lalu menghitung sama-sama. 4, 5, sampai ketawa-ketawa. Ngerjain, ngebully ini si anak karena dimarahin sama gurunya. Waduh, muka daripada anak ini malu, merah. Ya, karena yang ngumpul bukan cuma laki, yang perempuan juga pada ngumpul. 6, 7, 8, 9, 10. Hore, kata teman-temannya. Dan begitu dia selesai 10, dia lega, dia berdiri dan dia bilang, aduh capek anjing katanya. Dan gurunya bilang, ada anjing lagi, push up 10 kali lagi. Saudara-saudara, ini mulutnya udah dol. Nah, kita sebagai orang yang lahir baru, ngomong juga harus baik. Jangan berkata-kata kasar, tapi milikilah perkataan baik untuk membangun supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang dengar juga adem, dapat berkat. Seperti yang dicatat tentang Ayub. Dalam kitab Ayub 4 ayat 4 dikatakan demikian. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Oh, betapa kita harus punya perkataan seperti Ayub, orang yang lemah imannya, yang jatuh oleh kata-katanya, dikuatkan, di-encourage, dibesarkan hatinya. Kalau saudara lihat orang susah, orang sakit, orang yang sedang berduka, yang ada masalah, ayo dampingi mereka. Ucapkan kata-kata penghiburan, ucapkan kata-kata iman, dukung mereka sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayo kerja baik dan ngomong baik. Karena kerja baik dan ngomong baik itu adalah tanda bahwa kita orang yang sudah lahir baru. Boleh tulis di kolom chat dan ucapkan bersama-sama saya, ayo kerja baik dan ngomong baik. Sekali lagi, ayo kerja baik dan ngomong baik. Mari kita ucapkan bersama dan tulis bersama di kolom chat yang ada. Dan ini menjadi komitmen kita. Ayo kerja baik dan ngomong baik. Saya percaya kalau kita bekerja dengan baik, dengan tekun, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan pribadi, tapi juga bisa berbagi kepada orang-orang lain. Dan perkataan kita adalah perkataan yang positif, yang membangun orang lain. Semua orang yang ada di sekitar kita diberkati karena melihat perubahan hidup kita, dan mereka akan lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami dirubah oleh kuasa salib Kristus. Kalau ada di antara kami yang hari ini belum memiliki pekerjaan yang baik, Tuhan kiranya buka jalan, Tuhan tolong. Sehingga kami bisa melakukan pekerjaan yang baik, supaya kami tidak hanya memohon belas kasihan dari orang lain, jadi benalu bagi orang lain. Tapi kami bisa bekerja bukan hanya mencukupi kebutuhan pribadi, tapi kami juga mau berbagi berkat kepada orang di sekitar. Dan biarlah kami juga mau berhenti dari ngomong kasar, jorok, ngomong porno, ngomong yang kasar, yang menyakiti orang. Tapi biar perkataan kami selalu menjadi berkat, karena perkataan yang baik ada di mulut kami. Rubah hati kami, rubah hidup kami,
karena kami ciptaan baru di dalam Kristus. Berkat atas kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.